Gila ya Bitcoin, bener-bener jebol banget ke bawahnya ya. Jadi support demand di bawah jebol teman-teman ya. Harga sekarang merah. Kemarin saya pikir bisa closing warna hijau, ternyata enggak dan jebol ya. Dan semua analisa kita berhasil dijebol dan akhirnya Bitcoin masuk ke area paling bawah sekarang. Dan saya nggak tahu hari ini bakal bisa rebound apa tidak teman-teman ya. Hopefully bisa, tapi saya kok masih agak pesimis dengan pergerakan harga ini teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali akan melakukan analisa market teman-teman, analisa market harian, dan kita akan update pergerakan terbaru dari Bitcoin serta prediksi kita terhadap Bitcoin sekarang teman-teman ya. Dan nanti saya akan bawa Anda ke time frame yang lebih kecil, yaitu 4 jam dan 1 jam juga, untuk kita melihat harga Bitcoin itu bakal akan mantul nggak sih dari area sekarang, dan ada harapan nggak sih sebenarnya dia bakal mantul? Karena dari kemarin kita melihat dia masuk terus ke area bawahnya, tapi lagi-lagi jebol ya. Dan ya mungkin nggak tahu lah, ini memang market lagi nyerap duit banyak banget ya. Jadi orang yang buka posisi long semua dimakan semuanya gitu teman-teman ya. Dan ya kita lihat pergerakan terbaru nanti dari Bitcoin akan seperti apa. Nah sebelum saya masuk ke bagian analisa teman-teman, saya pengen tunjukin satu dulu situs yang menurut saya tuh saya pengen notice kepada teman-teman semuanya, yaitu ini ya. Namanya adalah strategialgo.com, dan buat teman-teman yang mungkin tidak mau repot dengan analisa market yang seperti yang saya lakukan atau yang bakal istilahnya jaga lilin gitu ya. Nah, kalau Anda tidak mau repot, Anda bisa menggunakan auto trade future market dan auto trade untuk spot market. Masing-masing punya risk-nya masing-masing ya. Kalau Anda pengen yang low risk, Anda bisa pakai yang spot market. Kalau Anda mau yang high risk, Anda bisa pakai yang future market, teman-teman. Atau mau dua-duanya, mau dibagi risk-nya juga silakan. Dan untuk Anda yang tidak mau ribet-ribet dengan analisa trading dan sebagainya, Anda bisa menggunakan auto trade ini ya, auto trading yang bisa berjalan secara otomatis. Dan untuk teman-teman yang pengen auto trade ini, bisa chatting langsung di bagian admin di sini. Untuk websitenya silakan buka strategialgo.com ya. Silakan buka aja dan Anda bisa melakukan chat dengan bagian admin untuk mendapatkan informasi lebih detailnya. Dan untuk setiap analisa kita teman-teman, ini sudah ada di YouTube channel kita dan juga di TikTok channel kita, dan ini sudah ada playlistnya. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan update hariannya, update analisa market hariannya, ini sudah bisa ada di playlist ini di bagian sini ya. Jadi kita akan selalu update analisa market hariannya untuk Anda, supaya Anda juga bisa ikutan tahu kondisi pergerakan harga terbaru dari harga di market teman-teman, terutama di Bitcoin teman-teman ya. Jadi kita akan fokus pada banyak di analisa pada Bitcoinnya teman-teman, supaya kita bisa tahu pergerakan terbarunya serta bagaimana pengaruhnya ke altcoin yang lain dan juga meme coin teman-teman ya. Oke, jadi silakan kunjungin situs kita atau channel kita di YouTube channel dan juga di TikTok channel untuk bisa ikut update analisa market hariannya teman-teman ya. Baik, sekarang saya akan kembali ke dalam chart ya, dan sekali lagi ini jebol ya, ini jebol. Dan what happen, what next setelah dia jebol? Apa yang akan market lakukan? Bakal turun lebih dalam kah atau bagaimana? Ya, ini akan kita bahas hari ini teman-teman ya. Dan kita lihat ya teman-teman, analisa kita kemarin kita bilang ini area supportnya, dan kemarin sempat sebelum saya selesai itu market itu sudah membuat candle hijau ya. Tapi memang kita harus update terus ya. Beberapa jam kan saya udah bilang ya, mungkin 4 jam sekali, berapa jam sekali kita harus terus update dan lihat pergerakan terbaru. Dan ya, kemarin market closing tadi pagi, tepatnya jam 7 pagi, market closing merah teman-teman ya. Ini menunjukkan si seller itu masih super duper dominan teman-teman ya. Jadi masih sangat kuat banget seller ini, dan banyak sekali yang ngebuang Bitcoinnya. Posisi short juga masih terlalu strong di sini, jadi market tuh di dump teman-teman ya. Bahkan ini membuat value gap di bagian bearish lagi ya. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini ada fair value gap di area sini. Jadi ini sudah dijebolin ya. Saya hapus saja. Ini kita ganti teman-teman di sini. Ini saya perbesar dulu ya. Jadi hari ini saya mungkin akan menggunakan beberapa tambahan indikator untuk kita analisa ya. Nah, ini ada fair value gap di sebelah sini ya. Saya ganti dulu jadi bearish fair value gap ya, di atas juga ada bearish fair value gap juga. Jadi ini banyak banget bearish fair value gap-nya teman-teman, atau FVG-nya ya. Bearish FVG banyak banget yang terjadi di sini ya. Anda bisa lihat di sini juga ada bearish fair value gap di sini ya. Jadi hampir semuanya ada bearish fair value gap-nya ya. Ini menandakan memang market ini ya, seller nih strong sekali ya, kuat sekali ya. Jadi dari kemarin kita tidak masuk ke market karena saya menunggu terus ya, menunggu di spot market, saya menunggu terus market itu membuat pergerakan harga naik.
Dan nggak ada sama sekali teman-teman. Ya, di time frame 1 jam tuh sama sekali tidak ada. Jadi buyernya ini benar-benar nggak step in ya. Atau mungkin ada berusaha step in tapi tidak strong, tidak cukup kuat untuk bisa ngalahin si seller ini. Ya. Dan kita lihat ya teman-teman, ini saya pakai time frame yang 1 hari Bitcoin dengan acuannya pakai Binance ya. Di sini saya udah siapin 4 indikator tambahan buat Anda hari ini. Jadi kita akan tambahkan indikator untuk melakukan analisa yang sebenarnya saya tidak menggunakan indikator-indikator ini untuk buat saya analisa. Tapi nggak apa-apa lah. Kita tambah-tambahin aja supaya kita dapat konfirmasi tambahan ya. Pertama saya akan pakai all chart pattern teman-teman. Jadi ini adalah buat melihat semua chart pattern yang akan terbentuk di market. Dan kita buka dulu dari all chart pattern dan kita lihat pattern apa yang dibentuk oleh market teman-teman. Nah, kalau yang saya lihat sekarang, ini dia akan ngebentuk yang nama double bottom. Ya, ini bottom 1, ini ada bottom 2. Ya, jadi berdasarkan all chart pattern, ini kemungkinan besar Bitcoin akan membuat pola double bottom. Dan double bottom ini adalah pola di mana market ini akan bullish setelah yang satu ini. Ya, setelah yang satu ini. Tapi ya, again, ini kan baru polanya nih. Kita benar-benar baru akan tahu setelah market closing, teman-teman. Tanpa market closing itu kita benar-benar tidak bisa tahu. Dan kita butuh tambahan konfirmasi dari beberapa hari yang akan datang. Besok, lusa mungkin, kita baru benar-benar akan lihat ini beneran double bottom atau bukan sih, gitu ya. Jadi, pola dari all chart pattern itu adalah pola double bottom, di mana ini adalah pola reversal, teman-teman. Atau pola pembalikan, atau kita sekarang kan di bawah aja, berarti pola rebound ya, yang akan terjadi pada market. Jadi, berdasarkan all chart pattern, indikasinya adalah market akan naik, gitu ya. Oke, kita tutup yang satu ini karena kita tidak membuka semuanya dalam sekaligus kan bakal pusing teman-teman ya. Jadi saya akan buka satu persatu ya. Dan saya udah cari tadi beberapa indikator yang mungkin menurut saya paling oke untuk kita pakai sekarang ya. Yang kedua adalah kita pakai ini. Ini adalah auto trend detector teman-teman ya. Jadi ini tuh cari trend ya. Dan kalau kita pakai auto trend detector ini ya ini jebol bawah ya. Kelihatan banget ini line bawah, trend naiknya nih dijebol di area sini. Dan si auto detect trend ini tidak membuat pergerakan downtrendnya. Ya, saya melakukannya secara manual di sini teman-teman. Bisa kelihatan ya di sini manualnya ya. Jadi ini downtrend ini saya bikin secara manual. Nah, kita bisa membuat downtrend yang terbaru secara manual lagi dan saya bisa pakai ray aja di sini ya. Jadi kita bisa ambil yang paling tingginya di sini, touchingnya di sebelah sini teman-teman. Ya, touchingnya ya. Dan ya, ini juga masih belum berhasil dilewati juga, ya. Sama sekali tidak berhasil dilewati, lalu kita juga bisa bikin lagi, satu lagi, karena dia touching daerah sini, kita bisa tarik ke sini juga, ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ini kurang rapi, ya, saya geser ke atas sedikit. Nah, ya. Jadi, di downtrend ini juga belum berhasil dia break, teman-teman. Ya, sama sekali belum berhasil. Jadi, so far memang market masih sangat strong untuk dia itu turun ke bawah ya. Jadi dari auto trend detector nih masih juga belum menunjukkan market akan melakukan trend naik sama sekali ya. Tapi dari all chart pattern tadi sudah ada double bottomnya ya. Oke, key levelnya. Sekarang kita buka bagian key levelnya karena ini juga penting teman-teman. Kita perlu tahu POC-nya dari sebelah mana ya. Dan ini key levelnya kita lihat di bagian bawah sini ya. Dan harga wajar ya, kita bicara harga wajar dulu dari daily value asset low-nya atau kita sebut aset yang dianggap wajar di atas dan bawahnya, dan POC-nya ada di sini teman-teman ya. Kalau kita ambil yang daily ini dia warna kuning ya. Kalau yang W ini berarti weekly ya. Dan kita lihat di daily ini POC-nya ada di sebelah sini. Jadi harga wajar Bitcoin saat ini yang dinilai oleh market itu adalah di harga di daily-nya ya. Nah, harga 64.238 itu adalah harga wajar, yang mana harga inilah yang akan jadi harga patokan. Jadi akan terus seller akan terus ngedorong turun dari harga ini, buyer akan terus mendorong naik di atas harga ini. Dan ini adalah harga wajar sekarang yang sedang berlaku di time frame daily ya. Nah, kalau kita buka yang time frame weekly, harga wajarnya ada di sini ya. Ini time frame weekly-nya ya. Nah, di 63.734 ya. Jadi POC-nya ada di sebelah situ, sedangkan tuh value high-nya itu sama ya, kurang lebih ya, nggak beda jauh ya. Value low-nya juga kurang lebih sama. Cuma POC-nya yang sedikit berbeda aja teman-teman ya. Oke, ini saya hapus dulu ya biar nggak mengganggu ya. Jadi ada dua patokan POC kita sekarang yaitu daily dan weekly. Ya, daily di 64.238
Dan weekly itu udah ada di 62.734. Artinya secara harga itu akan bergerak di daerah sini-sini aja. Ya, sebelum ada satu volume besar yang akan menggerakkan market. Entah dia akan jatuh lebih bawah lagi atau akan didorong lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi key levelnya sekarang ada di area ini, teman-teman, ya. Dan mungkin ini akan jadi judulnya kita hari ini, teman-teman, di analisa market hariannya kita, ya. Jadi key levelnya di angka 64238 sampai dengan 63734. Oke. Lalu terakhir kita lihat dari sisi zigzagnya, ya. Zigzag ini akan membantu saya itu untuk melihat market structure, teman-teman, ya. Jadi kita lihat market structure-nya dan boom, dijebolin, ya. Gila ya, ini benar-benar ngeri ya, ngeri banget market ini ya. Jadi di sini dia jebolin ya, dan ini sudah ngebentuk yang apa namanya BOS sebelumnya tuh dia jebol di sini ya, di daerah sini ini BOS, ini jebol ya, dan akhirnya dia turun terus ya sampai sekarang ya. Belum ada pergerakan naik sama sekali, jadi ya kita waiting dulu sampai nanti market itu membuat pergerakan harga naik ya. Tapi yang jelas teman-teman, kalau kita lihat pergerakan ini sebelumnya ada pergerakan tren naik yang terjadi di market ya. Ya, lalu kemudian di sini dia jebol BOS-nya ya, lalu drop ya. Sama sekali belum ada pembalikan. Sebenarnya kalau kita ambil yang kecil-kecil ada di sini nih pembalikannya ya. Tapi berdasarkan zigzagnya dia tidak muncul, teman-teman ya. Bisa sih kita setting lebih rendah ya. Jadi dari settingannya ini kita turunkan, ini kan 5 ya. Kita mungkin turunkan ke 4, muncul ya. Oh enggak, 3. Kita lihat ya, 3, 2,5, oh 2,5 juga enggak ya. 2, enggak. 1 juga enggak kayaknya ya. Oke, balikin ke 5 dulu deh. Yang pivotnya aja mungkin yang kita turunin, teman-teman ya. Nah, pivotnya turun ya. Jadi kalau pivotnya di sini, teman-teman, di sini sudah terjadi namanya change of character. Kalau pivot kita turunin ya. Dan kayaknya memang better kita turunin deh, supaya bisa kelihatan lebih detail nih ya. Nah, di sini sudah ada change of character terjadi sini atau perubahan karakter terjadi di time frame daily-nya ya. Dan dari zigzag ini akan bantu saya itu lebih mudah untuk tahu pergerakan market structure-nya, teman-teman ya. Dan ya, teman-teman lihat ya, sejak dia membuat lower high di daerah sini ya, ini walaupun sudah saya buat juga di sini ya, kita belum melihat ada lower high terbaru lagi. Ya, karena memang drop-nya setajam ini, teman-teman ya. Jadi, kalau kita berpatok pada market structure ya, ada kemungkinan Bitcoin itu akan membuat pergerakan harga naik dan saya bisa menggunakan Fibonacci retracement di sini ya. Dia akan membuat pergerakan harga naik dan nanti akan nyari area ini ya. Area goldennya di kurang lebih 0,5 sampai 0,618 sampai satu lagi kalau nggak salah di 0, berapa nih ya? Lupa saya bentar ya. Kita buka dulu deh versi lengkapnya deh ya. Nah, 0,786 ya. Mungkin ini adalah area pembalikan nanti yang ditunggu ya. Jadi bisa jadi Bitcoin nanti naik balik ke area sini 70 something ribu ya. 74.000 baru kemudian drop lagi kalau dia masih kuat di downtrendnya ya. Jadi teman-teman, ini yang bisa saya berikan dari sisi indikator ya ke Anda semuanya. Dan ya, officially sekarang ini downtrend yang terjadi. Lalu lower high yang terbaru ada di sebelah sini ya, di area ini yang kita udah bikin ya, di area resistennya ya, resisten sama supply-nya di atas sini ya. Dan itu berada di harga level 7877 teman-teman ya. Dan bisa aja market naik ke atas sini sampai di area sini terus kemudian turun lagi ya. Sangat memungkinkan itu terjadi teman-teman ya. Tapi ya semoga saja dia membuat perubahan tren yang terbaru dah, kita harapin begitu ya. Baik, jadi dari kesimpulan dari 4 indikator ini apa? Dari all chart pattern itu sudah menunjukkan bahwasanya Bitcoin akan menyentuh area bawah dan ada double bottom yang terbentuk di sebelah situ. Lalu dari auto trend detectornya ini tidak menunjukkan adanya break di downtrendnya ya. Key levelnya ada di area ini ya teman-teman, yang sudah saya tandain ya, di 64 sampai 63 ribuan dolar. Ini adalah key levelnya, di mana ini akan jadi area yang dianggap wajar oleh market untuk harga Bitcoin saat ini teman-teman ya. Jadi kalau Bitcoin sekarang sedang berusaha turun, nah nanti mungkin akan balik lagi ke harga yang ini lagi ya. Tapi kalau misalkan volumenya besar, tentu saja dia akan membuat pergerakan terbaru di marketnya ya. Nah ini kan saya pakai time frame daily teman-teman.
Dan untuk kita tahu lebih detailnya, kita perlu turun ke time frame lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat di 4 jam ini sudah ada perlawanan belum sih dari sellernya teman-teman ya. Dari bayarnya ya. Sebenarnya dari bayarnya sudah ada di sini teman-teman ya. Bayarnya berusaha nge-push karena memang ini area buyer punya ya. Jadi bayarnya berusaha nge-push ke atas ya, tapi ini ada satu candle 4 jam dan sudah berjalan 3,5 jam lebih. Ini masih kuat turun ya. Jadi masih strong untuk turun ternyata. Time frame yang 1 jam kita lihat dulu ya. Nah, jadi di 1 jam kita bisa melihat ini ada lower high yang terbentuk, sebelumnya ada di sini lower high-nya. Ini terbentuk lagi di area sini ya, jadi bisa jadi ini juga akan terus turun sih ya. Dan memang untuk confirm ya kita harus tunggu pergerakan harga terbarunya. Maybe kita akan waiting sampai jam 7 malam ya. Kita akan lihat nanti jam 7 malam itu akan seperti apa pergerakan terbaru dari harganya. Yang saya harapkan adalah pergerakannya itu ini kan tren turun ya, teman-teman lihat ya. Ini kan turun seperti ini ya. Naik ke sini, terus nanti dia semoga aja dia nggak kuat ya. Dia nggak akan lewati batas ini. Jadi dia turun sampai sini, lalu naik. Nah, ini yang saya harapkan terjadi di time frame yang 1 jam ya. Karena ini akan jadi titik awal di mana market tuh melakukan rebound ya. Seandainya dia memang rebound di situ ya. Dan memang kita harus sabar sih sambil menunggu market tuh rebound. Nah, kalau sekarang untuk sementara waktu ini, menurut saya pribadi, ini area yang perlu kita pantau, ya. Dan belum bisa kita bilang ini akan naik atau akan turun lagi, karena ini area di time frame daily-nya ini area yang cukup kuat, ya. Ini strong demand-nya, teman-teman. Sebelumnya, harga sempat jatuh ke sini, dan akhirnya dibawa naik kembali ke 80 ribuan, ya. Dan sekarang harga kembali ke area yang sama. Terus ini ada wick panjang tapi belum kelar ya. Wicknya itu belum kelar karena masih ada waktu 16 jam 28 menit lagi sampai candle ini berhasil close, alias sampai besok pagi jam 7 pagi baru candlenya close. Dan dari situ baru kita bisa lihat dia candlenya close-nya warna merah atau warna hijau ya. Kalau dia close-nya hijau berarti kan sudah ada perlawanan nih dari sisi buyer. Kita boleh step in teman-teman. Tapi kalau belum ada maka kita jangan step in sama sekali ya. Yang tadinya saya sempat mau masuk di area support line ini nggak jadi ya karena saya lihat market cenderung turun, jadi saya tidak buy sama sekali. Lalu yang kemarin juga saya sempat info ke teman-teman ya ada probabilitas kita bisa buy di situ ya, tapi ternyata enggak karena candlenya berhasil close di candle merah ya. Jadi lagi-lagi kita belum bisa buy di area itu teman-teman ya. Nah sekarang kita harus tunggu lagi ya, kurang lebih 16 jam 20-an menit lah ya kita tunggu. Artinya besok pagi jam 7 baru kita akan bisa tahu market akan closing di mana, di merah kah atau di hijau. Dan itu baru bisa kita lihat besok teman-teman. Ya, kalau sekarang kita masih berspekulasi, tapi yang pasti sudah ada dorongan dari bayarnya di sini. Ya, tapi nggak tahu nih kalau sampai nanti besok pagi itu bagaimana. Kita masih harus lihat nanti malam ya. Dan hari ini kalau nggak salah hari Kamis ya. Hari Kamis ya teman-teman. Hari Kamis ini biasanya sih nggak terlalu ada news ya. Jumat yang biasanya ada news. Jadi volatilitasnya mungkin bisa terjadi kalau nggak antara hari ini atau besok lah. Mungkin kita baru akan lihat market nanti malam ya, sesi New York itu akan seperti apa menggerakkan harga kripto teman-teman. Jadi kita tunggu aja nanti malam ya. Setelah nanti malam kita baru lihat pergerakan terbarunya. Dan saya rasa teman-teman juga sudah ngerti harus ngelakuin apa untuk harga terbaru yang sekarang sedang berjalan. Apalagi teman-teman tunggu nanti malam ya, itu lebih ketahuan lagi ya. So, untuk sekarang menurut saya jangan lakukan apa dulu, tunggu aja dulu 4 jam, 5 jam, 6 jam yang akan datang. Kalau bisa sampai tengah malam nanti malam, baru ambil keputusan ya. Kalau setelah telatnya ya besok pagi jam 7 pagi, teman-teman udah bisa tahu harus ngapain di situ ya. Jadi kita tunggu aja pergerakan terbaru dari harga Bitcoin-nya. Sementara key levelnya ada di angka 63 sampai dengan 64 ribuan. Dan teman-teman saya rasa itu cukup untuk video kita hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di video analisa harian berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.